Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Mustafa dari SMA Beberapa 3 Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, calon guru penggerak angkatan 4. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas 2.3A 10.2 yaitu tentang jurnal refleksi minggu ke-15. Yaitu di sini pada minggu ke-15 ini aktivitas calon guru penggerak adalah melalui aktivitas pembelajaran yang terdapat pada Learning Management System atau LMS yang biasa disebut. Nah, pada refleksi minggu ke-15 ini pembelajaran yang pertama adalah eksplorasi konsep, terus kemudian ruang kolaborasi atau sesi latihan, yang selanjutnya adalah ruang kolaborasi atau sesi praktek, dan refleksi terbimbing yang memahami lebih dalam teknik coaching yang efektif dalam optimalisasi pengembangan kompetensi pendidik dan murid. Yang pertama adalah tentang eksplorasi konsep. Di sini eksplorasi konsep itu biasanya itu dengan forum diskusi. Nah, jadi di sini itu menjelaskan tentang konsep-konsep bagaimana coaching itu diberlakukan dengan komunikasi yang memberdayakan dan model coaching. Nah, pada proses awal coaching ini dari analisa atau eksplorasi teknik yang sedang digunakan itu memberikan waktu atau situasi. Nah, situasi di sini adalah bagaimana seorang coach itu memberikan leluasa kepada coaching, tentang mengungkapkan masalahnya. Nah, seorang coach itu sangat penting juga untuk membantu coaching untuk menentukan tujuan dari percakapan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan efektif itu dilakukan pada proses atau konsep coaching ini. Nah, coach ini meyakinkan bahwa coach itu setiap masalah itu pasti terselesaikan dalam menciptakan keakraban dan kenyamanan, sehingga coach ini memahami tentang bagaimana menyikapi masalah yang sedang dihadapi oleh coach ini sendiri. Yang selanjutnya adalah tentang ruang kolaborasi. Di sini adalah biasanya itu membentuk suatu sesi latihan. Jadi kita itu menggunakan bagaimana komunitas praktisi itu di dalam kegiatan sehari-hari, terutama di lembaga kita itu melakukan prakteknya. Nah, di sini ruang kolaborasi itu ialah sesi latihan. Nah, sesi latihan ini melatih calon guru penggerak dengan calon guru penggerak lainnya untuk membentuk komunitas praktisi secara daring. Pada sesi ini itu biasanya dilakukan secara berkelompok. Nah, kemudian pada sesi kelompok ini kita dilatih untuk mempraktekkan proses coaching yang dilaksanakan pada LMS tersebut. Pembentukan coaching ini itu lebih menentukan bagaimana seorang coach itu bisa melatih coaching untuk menentukan masalahnya itu sendiri. Nah, di sini pada ruang kolaborasi ini itu biasanya kita itu berlandaskan model Tirta. Model Tirta itu adalah Tirta yaitu dengan T tujuan, I identifikasi, R itu rencana aksi. Terus kemudian yang T itu tanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah tentang pembelajaran yang keempat. Ini biasanya dilakukan dengan pembelajaran refleksi terbimbing. Nah, di sini seorang guru penggerak itu bagaimana cara memahami teknik. Nah, teknik coaching ini secara efektif agar pengembangan kompetensi pendidik dan murid ini bisa berjalan dengan lancar, terutama pada komunitas yang sedang dilakukan oleh calon guru penggerak. Selanjutnya adalah di sini tentang pada pertemuan yang kasus pembelajaran yang 3 itu tentang ruang kolaborasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama di sini adalah tentang
cara merespon. Yang nomor 3 adalah tentang mengaitkan. Yang nomor 4 dengan cara menganalisis. Yang selanjutnya dengan cara merancang ulang. Nah, di sini pada tahap responding ini bagaimana seorang guru penggerak itu merespon, ya, cara merespon, mengungkapkan tujuannya melakukan praktek coaching ini. Yang selanjutnya adalah tentang mengaitkan. Di sini bisa diibaratkan bahwa praktek coaching ini bagaimana cara memberikan keterampilan, pengetahuan atau keyakinan dan informasi yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi sebagai calon guru penggerak untuk memberikan layanan yang optimal pada anak didik saya terutama. Yang selanjutnya adalah tentang menganalisis. Nah, di sini itu biasanya disebutkan dengan reasoning. Di sini proses coaching itu harus terus dilakukan untuk menciptakan keterbiasaan, meningkatkan keterampilan kita untuk memberikan layanan yang optimal pada peserta didik atau di lembaga kita terutama. Sehingga proses ini dapat diberdayakan yang maksimal dengan kodrat dan zamannya masing-masing. Yang nomor 4 adalah tentang merancang. Di sini tentang merancang ulang itu reconstructing. Di sini proses coaching ini akan terus dilakukan sesuai dengan perubahan peserta didik. Jadi tidak serta-merta proses coaching ini hanya dilakukan secara tidak langsung. Jadi ada tahap-tahapnya. Jadi kasus-kasus yang dihadapi dengan murid ini nanti akan dilakukan secara terus-menerus sampai kasus yang dilakukan pada tahap praktek coaching ini itu terselesaikan sehingga potensi anak ini bisa tersalurkan atau bermuncul. Jadi muncul dengan keadaan yang berbeda-beda pada kasus tersebut. Sehingga seorang murid itu mempunyai potensi masing-masing. Nah, maka makin sering kita melakukan proses coaching, maka terasa juga kemampuan kita untuk melakukan proses coaching pada tahap praktek coach di modul 2.3 ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada jurnal refleksi minggu ke-15 saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.